Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ria Aryan dengan NIM 1101230004. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi dan alat bahan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada breadboard untuk papan menyusun rangkaiannya. Kemudian kita menggunakan IC 8 pin. Ini serinya UA741. Di sini fungsinya untuk penguat. Kemudian kita ada dua resistor. Resistor pertama ini sebagai RF. Ini nilainya 220. Kemudian resistor satunya ini untuk R1 nilainya 100. Nah, bagaimana cara membedakannya RF dan juga R1? Jika RF ada merahnya, jika R1 ada coklat dan juga hitam. Kemudian di sini kita menggunakan dua kabel jumper untuk menghubungkan, dan kita di sini alatnya menggunakan yang pertama ada osiloskop, kemudian kita menggunakan DC power, yang terakhir kita menggunakan function generator. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Bagas Laksono dengan NIM 11012300023. Di sini saya bagian merangkai rangkaian inverter dan non-inverter. Oke, di sini kita akan merangkai rangkaian inverter dan non-inverter. Jadi sebelum merangkai, berikut ada alatnya. Yang pertama ada IC op-amp. Kemudian ada dua resistor, yaitu resistor 220 dan yang ini resistor 100. Oke, lanjut. Yang kedua ada dua kabel jumper. Oke, yang pertama kita melakukan pemasangan IC op-amp di breadboard. Kemudian kita memasang kabel resistor yang 220 di kaki nomor 2 dan di kaki nomor 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut memasang resistor yang ukuran 100. Sama kita pasang di kaki nomor 2. Seperti gini. Dan yang terakhir kita memasang dua kabel jumper sebagai input dan output. Yang input kita masukkan di sebelahnya kaki resistor yang 100. Dan yang output kita masukkan di kaki nomor 6 sebelah sini. Seperti ini. Ini rangkaian inverter. Kemudian untuk rangkaian non-inverter kita cuma mengubah inputnya yang ini di kaki nomor 3 di sebelah sini. Jadi seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iva Ninur Fadila dengan NIM 11012300027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan bagian inverting. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian inverting, di mana kita lihat sendiri di rangkaian inverting ini sudah pasti terdapat op-amp. Nah, di op-amp ini kita merangkai rangkaian inverting ini melihat dari datasheet dari op-amp yang kita gunakan, di mana op-amp yang kita gunakan itu datasheetnya menunjukkan pada pin 1 dalam rangkaian ini atau pada kaki 1 dalam rangkaian ini tidak digunakan. Pada kaki 2 dalam rangkaian ini satu ujung resistor R1 terhubung ke sini menerima sinyal dari sumber atau audio generator. Satu ujung resistor RF atau feedbacknya juga terhubung ke sini. Pada kaki 3 dalam rangkaian ini langsung terhubung ke groundnya. Kemudian pada kaki keempat dalam rangkaian ini dihubungkan ke terminal negatif dari catu daya DC atau DC. Kemudian pada kaki kelima dalam rangkaian ini tidak digunakan. Kemudian pada kaki keenam atau outputnya dalam rangkaian ini satu
ujung dari resistor RF atau feedback itu terhubung ke sini. Jadi sinyal keluaran akan diamati di osiloskopnya. Kemudian pada kaki ke-8 dalam rangkaian ini terhubung ke terminal positif dalam catu daya DC-nya. Kemudian pada kaki ke-8 dalam rangkaian ini dibiarkan terbuka atau tidak terhubung kemana-mana. Baik, perkenalkan nama saya Berliando Karel dengan NIM 11012230019. Di sini saya akan menjelaskan bagian perangkaian dari non-inverting amplifier. Langsung saja kita masuk ke video perangkaiannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk yang non-inverting amplifier, yang mana non-inverting amplifier ini menggunakan rangkaian di breadboard yang sama dengan inverting, namun ada sedikit perbedaan untuk input rangkaiannya yang tersambung dengan op-amp. Untuk yang non-inverting amplifier ini yang tersambung dengan op-amp, untuk kaki pertama itu tidak ada. Kemudian yang kaki kedua itu tersambung dengan kaki dari RF dan juga RI yang kemudian tersambung dengan ground. Kemudian untuk yang kaki 3 itu tersambung dengan input dari fungsi generator dan juga channel 1 dari osiloskop. Kemudian yang kaki 4 itu tersambung dengan sinyal negatif dari DC power. Kemudian yang kaki 5 itu kosong. Kemudian yang kaki 6 itu tersambung dengan channel 2 osiloskop. Kemudian yang channel 7 yang kaki 7 itu tersambung dengan sinyal positif dari DC power, kemudian yang ke-8 itu kosong. Jadi itu tadi untuk yang non-inverting amplifier, rangkaian yang bisa saya jelaskan, yang bisa dilihat juga pada video yang tersedia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk perangkaian dari non-inverting amplifier. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tari Zulfasan dengan NIM 11012300045. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan osiloskop yang inverting. Baik, langsung ke video penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang inverting, di mana kita pencet auto terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat dua buah gelombang sinus yang berbeda fasa, di mana untuk channel yang satu, gelombangnya itu lebih besar dari gelombang 2, di mana gelombang 1 adalah output dan gelombang 2 itu adalah input, yang berarti telah terjadi input ke output. Nah, untuk tinggi gelombangnya itu menempati 4 kotak vertikal. Jadi, jika pengaturan volt per diff-nya itu ada 5 volt per kotaknya, maka tegangan puncak ke puncaknya itu gelombang sinus tersebut adalah 4 kotak dikali 5 volt yang hasilnya 20 volt. Nah, untuk yang kedua, terlihat dua gelombang persegi di mana gelombang pada channel 1 yang berwarna kuning itu sebagai output, sedangkan gelombang pada channel 2 yang berwarna biru itu adalah input. Jadi gelombang output yang warna kuning memiliki amplitudo yang jauh lebih besar dibandingkan gelombang input yang warna biru, di mana mengindikasikan adanya proses dari input menuju output. Jadi sinyal telah mengalami penguatan. Untuk mengenai amplitudo gelombang kuning yang sebagai output ini memiliki nilai tegangan puncak ke puncaknya itu sebesar 31,05 volt dengan gelombang dari puncak ke lembahnya sekitar 1,5 hingga 2 kotak vertikal dengan segala 20 volt per diff-nya. Nah, sementara itu gelombang biru yang sebagai input memiliki peak to peak-nya itu sebesar 1,550 volt sekitar 1,5 hingga 2 kotak. Untuk yang terakhir, terlihat ada dua gelombang segitiga, di mana gelombang pada channel 1 itu yang berwarna kuning sebagai output, sedangkan gelombang pada channel 2 yang berwarna biru itu sebagai input. Nah, sudah terlihat jelas juga bahwa gelombang output yang warna kuning ini memiliki amplitudo yang sedikit lebih besar dibandingkan gelombang input yang warna biru, yang mengindikasikan adanya proses dari input menuju output, di mana sinyal mungkin mengalami sedikit penguatan. Ya, untuk nilai tegangan puncak ke puncaknya, peak to peak-nya itu sekitar 30 volt. Karena tinggi gelombang dari puncak ke puncak adalah 1,5 hingga 2 kotak vertikal dari puncak ke lembah. Mungkin
Bisa dilihat juga dari video yang sudah tertera. Di sini juga udah kelihatan bedanya dari ketiga gelombangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Nabi Kodaila dan NIM 110 123 014. Di sini saya akan menjelaskan bagian osiloskop pada bagian rangkaian non-inverting. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk penjelasan bagian osiloskop ini pada rangkaian non-inverting, ini terlihat dua gelombang sinusoidal, yaitu warna kuning dan warna biru. Warna kuning itu merupakan channel 1 dan warna biru itu channel yang kedua. Untuk frekuensi channel yang 1 atau yang sinyal warna kuning itu sekitar 50 Hz. Dan channel yang 2 juga sekitar 50 Hz. Untuk amplitudenya, peak to peak-nya itu ada di angka, untuk channel pertama itu 96 volt. Dan untuk channel kedua yaitu 95 volt. Dan untuk tegangan RMS-nya ada di 33,90 volt untuk channel pertama dan channel kedua 33,60 volt. Bentuk sinyal ini cukup bersih dan simetris, menandakan sumber AC yang relatif stabil. Dan terlihat juga ada sedikit perbedaan fase antara channel 2 dan channel 1 yang kemungkinan menunjukkan adanya pergeseran waktu delay antar sinyal.